Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rijang di podcast Pinggir Jalan. Di kesempatan sore ini, alhamdulillah kita telah kedatangan tamu yang spesial. Nanti beliau akan bercerita panjang lebar ya, di ngobrol, bari ngopi, dan berbagi pengalaman. Silahkan Kang Mas Eh, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tatang Koswara. Saat ini saya profesi sebagai guru mengajar di SDN atau SD Negeri 1 Baru 2, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Ya, Alamat? alamat saat ini saya domisili di Kampung Sirna Rahayu, RT 5 RW 2 Desa Sanding, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut juga. Ya, terima kasih. Kang, saya panggilnya Kakang Siap, saya. siap, siap, Kang. Kang, kita kan ini podcastnya berbagi pengalaman lah. Sampai ke titik di mana sampai menjadi, hanya alhamdulillah sekarang udah jadi PNS ya. Alhamdulillah. Perjuangan sebelum-sebelumnya kan pasti ada sukanya, ada dukanya. Silahkan ceritakan dari mulai misalkan pas keluar sekolah gimana dulu gitu. Ya, saya kebetulan lulus SMA itu tahun 2005. 2005 ya. Kebetulan seangkatan juga ya. Seangkatan ya, seangkatan. Ya, jadi lulus SMA itu 2005. Ya, kebetulan juga kan kita sama-sama satu desa dulu Iya ya. ya. Kita satu desa. Kita jarak sekolah juga lumayan ya, kurang Iya, lebih 7 atau 9 kilometer iya. ya. Ke Ya, SMA sekarang yes, SMA 9 ya. ya, SMA 9. Ini sebagai ini saja ya, berbagi mungkin Hmm. juga mungkin sedikitnya bisa memotivasi untuk mungkin adik-adik Generasi-generasi gitu ya, iya. adik kita. Nah, jadi saya itu termasuk yang ya karena kita dari keluarga ya keluarga bukan berada juga. Ya, kita menempuh jarak 9 kilometer itu ke sekolah itu, saya dari Sanding ke Malangbong ya. Malangbong, ya. Kita SMA itu di Dulu SMA 1 satu Malangbong Malangbong ya, dulu ya. sekarang SMA 9 Garut ya. Hmm. SMA Negeri 9 Garut. Kalau sekarang saya menempuh itu jarak dari rumah ke sekolah itu jalan kaki. Jalan kaki. Ya, alhamdulillah kalau dulu istilahnya istilah Sunda mah kita berangkat mau poek, mulang juga mau poek. Jadi Hmm. dari subuh kita sudah siap-siap ya, karena sekolah itu kalau masuk itu 7.15 15, ya. 7.15 tujuh harus lima dari belas sekolah. kita dari subuh sudah siap-siap. Beres sholat subuh kita mulai siap berangkat sekolah. Hmm. Dan pulang juga kan kita pulang jam 2 persiapan mungkin istirahat dulu. Nah, kita kadang pulang ke rumah juga sudah gelap juga jadi eh, selama sekolah SMA itu jarang sekali lah berinteraksi dengan masyarakat karena kita berangkat gelap, pulang juga gelap. Apalagi Itu ini ya, pengalaman waktu SMA apa ya. namanya ditambah lagi dan kalau ada ekstrakurikuler Ya, ini seperti itulah. semakin ini. Nah, Perjalanannya lumayan jauh juga, apalagi waktu lumayan ya. kondisi Heeh. zaman-zamannya kita kan belum seramai sekarang, Ya. sejalan belum begitu Heeh. bagus, Iya, pencahayaan juga belum begitu sekarang lah. Kalau sekarang mah kan alhamdulillah udah ada iya, iya, PJU iya, masuk ke betul. desa-desa. Dulu mah masih kene kumaha nya poek leuweung meneh teh. Ya, alhamdulillah lah. Hmm. Karena kita seangkatan jadi paham lah gitu ya Iya iya. keadaan Malah mah kita. kita Mhm. belum sebenarnya belum pernah sekelas ya. Belum Belum, pernah sekelas belum. tapi inget teh, karena ada satu momen mau ekstra atau mau tambahan jam kelas kita seringnya satu kelas. Iya. Yang saya ingat dari kamu tuh ada guru kita namanya Pak Tatang. Bener tuh Iya, sama, heeh, heeh. "Tang mana tong ngerakeun ngaran," gitu kan, bener tuh. Iya, iya, alhamdulillah. Guru matematika beliau itu kan pintar Alhamdulillah juga ya. sampai sekarang juga masih ini, kalau beliau alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah masih masih mengajar kalau nggak Ngajar. salah di SMA 9 dan dulu sampai sekarang yang masih ingat itu, beliau itu, bilang ke sayanya
junior gitu. Ya, ya benar benar benar. Jadi Tatang, karena sama Tatang jadi menyebutnya Tatang junior gitu, alhamdulillah Benar. ya. Ya itu pengalaman SMA ya, Mhm. alhamdulillah. Nah, setelah lulus SMA berarti masih ngajar, Nah, masuk ngajar itu gimana ceritanya? itu perjalanan itu SMA 2005, Hmm. ya karena apa ya, ya seperti tadilah kayak kita bukan dari keluarga berada ya, tapi dari dulu emang punya cita-cita, Ya, niat dan ya segala macam ya kita niat lah, ini. inti namanya niat. Emang dari dulu juga niatnya jadi guru, Hmm. tapi ya perjalanan lah. Makanya mungkin salah satu motivasi untuk adik-adik adik-adik kita yang di bawah kita. Jadi salah satu modal itu, salah satu modal ya, eh, Niat. usahakan sampai SMA mah diusahakan. Ya. Karena kita tidak tahu cita-cita kita apa, tapi di waktu nanti mah ada Ada momen, momen nah di kita mana bisa kita butuh melanjutkan gitu ya. ya. Ya Ya, termasuk saya 2005 kan, 25 lulus ya. eh, ada jeda jeda. pernah ikut apa beasiswa seperti itulah, Mm-mm. tapi tidak lolos ya. Iya. Alhamdulillah salah satu mungkin eh, kekecewaan atau gimana juga saya berangkat merantau ke Tangerang Ya, ya. 2005 itu. 2005 merantau ke Tangerang mencari pekerjaan, alhamdulillah ya itu perjalanannya panjang lah sama Hmm. apa membawa map ya, Hmm. melamar pekerjaan ke sana kemari gitu ya. Ya, saya juga pernah Pabrik. ngalamin dalam kondisi segitu. Ya. Karena musim-musim itu tuh kita Ya, musim lulus lulus ngeprint, fotokopi, ya, ituin apa melamar masuk-masukin lamaran. masuk ke lamaran seperti itulah. eh Ya pada akhirnya ya sekitar 2006 lah mendapat pekerjaan Hmm. di pabrik sebagai buruh gitu kan, Hmm. buruh pabrik. Dan sampai karena punya keinginan dan cita-cita sampai saat itu ya juga Masih sambil saya terpikirannya, ya, masih karena terpikiran. masih punya keinginan gitu. Ya. Jadi sambil kuli buruh juga saya alhamdulillah mencoba gitu daftar kuliah, Hmm. kuliahnya kuliah malam gitu Hmm. ya. Non reguler lah gitu Ya. ya. Non reguler kita kuliah malam. Mungkin takdir Allah berbeda ya 2000. Nah, itu dulu saya kuliah bahkan karena saya bekerjanya di pabrik ya, pabrik, dan yang ada yang ada jurusan Malam. itu malam itu, saya bahkan kuliahnya justru, bukan seperti cita-cita karena cita-cita saya dari awal emang guru ya. Hmm. Ya ini mah cerita, dan takdir Allah ya. Eee, saya kuliah itu Kimia. teknik teknik fisika justru Katanya ya, fisika. teknik fisika. Nah, takdir Allah, 2009 saya sakit ya, mungkin, sababiahnya mungkin karena ya pekerjaan juga lah. Hmm. Saya kena TB paru waktu itu, TB paru karena pernah bekerja di pabrik cat juga kalau nggak salah. Jadi, TB paru karena kimia, akhirnya, 2009 sakit, eee, Pulang mau kampung. tidak mau pulang, pulang Oh. ke sini, ke Sanding, ke Malangbong. Nah, dari sanalah, Ngaguar mungkin ijazah ya. ya cari lagi ijazah di mana Mana gitu ya, sih ijazah? Nah, di kalau mana sih berbagi posisi pengalaman itu ijazah? saya juga bercerita sedikit ya. Maaf saya potong. Siap. Benar-benar ijazah itu penting lah kalau cukup Heeh, SMA. Saya juga nggak memungkiri 2002, heeh, 2005 kan kita lulus. heeh, Saya kuliah lagi 2016. Bayangin heeh. berapa tahun, tapi Iya saya iya juga iya. ngaguar di Heeh, Kasar 6. Oh, saya heeh, ya alhamdulillah 2009 saya bisa lulus juga di iya, SMA karena ijazah itu minimal lah gitu. Generasi muda heeh, adik-adik kita SMA aman toh nanti ijazahnya bisa digunakan di kemudian heeh, hari mau nyalon kades kan juga heeh. sekarang bisa. Lanjut, nah 2009 pulang sakit parah, ya pernah sampai lumpuh juga ya karena TB paru itu ya, Mm. akibat TB paru itu saya sampai lumpuh hampir setahun lah, Mm. setahun lah mungkinnya sampai penyembuhan lah gitu ya, sampai Ya. pemulihan itulah. Kurang lebih setahun, alhamdulillah bisa normal lagi ya, alhamdulillah kehendak Allah. Dan juga mungkin jasa dari saudara-saudara juga ya, Mm. seperti dari awal ya, Mm. dari awal. Karena kita bukan dari keluarga mampu, bahkan kalau diceritakan saya ditinggal ayah itu atau yatim itu di usia 6 tahun.
Jadi alhamdulillah bisa melanjutkan SMP, SMA itu Bener-bener harus jasa-jasa saudara-saudara lah gitu ya, banyak saudara. Termasuk ketika 2009, 2010 saya mulai pemulihan dan ya saudara-saudara melaranglah untuk keluar keluar lagi. lagi. Alhamdulillah ada saudara ya kebetulan juga beliau kepala sekolah saat itu mengajak saya untuk bergabung di sekolah dasar saat itu. Jadi Mulailah mulailah masuk ngajar 2010 gitu. itu kita mulai mengajar Mhm, honor itu ya, iya, honorer. Mulai honorer 2010 itu di sekolah dasar, walaupun ijazah ijazah saya masih SMA. SMA. Iya, Nah, karena tuntutan dan juga sama masih punya cita-cita di guru iya, itu, ya walaupun itu. Nah 2011 mulailah kuliah, mhm, kuliah lagi gitu, mulai kuliah lagi. Nah, perjalanan waktu terus kuliah ya honor, masih kuliah, ngonor ngonor itu ya, masih ngonor. Nah 2017 dan 2015 saya menikahnya, mhm, saya menikah 2015. Nah 2017 ya karena sudah berkeluarga ya, mhm, dan kondisi seperti apalah iya, honorer gitu ya, honorer mhm, guru. Karena saat itu saya juga sudah sedikit belajar gitu, ikut bergabung di organisasi-organisasi yang ada di desa ya, seperti mhm, misalkan karang Karang saya pernah di Taruna, Karang Taruna, pernah di BPD juga saat itu. 2017 kebetulan saya di BPD ya, sudah mhm, di BPD. Nah, saat itu 2017 itu saya sebagai panitia seleksi perangkat desa. mhm, Nah, karena eh, ya kondisi saya sudah berkeluarga dan mhm, seperti apa masukan dari para ya teman senior gitu. Ya udahlah jadi perangkat desa saja gitu kan. mhm, Lumayan daripada ngahonor teu puguh gitu. mhm. Oh Karena benar, sampai saat itu tidak ada pengangkatan ya. untuk guru ya, Padahal banyak rentangnya panjang gitu ya padahal, udah dari mulai mengabdi kuliah ke belum pendidikan mengabdi itu, pendidikan udah ya lumayan dari lama. situ udah Iya, hampir putus heeh, asa secara 2010 kasarnya. sampai 2017 udah sampai lama ya 7 ngehonor, tahun. ya 7 tahun lah, Mhm, 7 tahun kurang lebih ngehonor. Udah jadi perangkat desa aja gitu kan, mhm, lumayan lah gitu untuk, mhm. tambahan menghidupi keluarga gitu kan, sudah Lumayan ya, keluarga oge gitu. zaman Ya akhirnya ya, saya dari awalnya panitia pemilihan seleksi seleksi perangkat perangkat desa, desa. akhirnya ikut daftar juga keluar dari, panitia pemilihan, saya ikut daftar jadi perangkat desa, alhamdulillah masuk jadi perangkat desa mulai 2017 dan jabatan saat itu saya langsung jadi sekretaris desa. Mhm, Sekretaris desa sampai 2019. Nah, 2019 ya, ada, tes. seleksi umum untuk CPNS guru. Mhm, mhm. Walaupun saya sudah tidak jadi guru, alhamdulillah ada seleksi umum untuk seleksi guru. Ya, Mhm, walaupun saya sudah di desa padahal, karena di desa itu kan Senin sampai Jumat ya, mhm, Sabtu libur kan di desa. Nah, masih sih, masih ngonor gitu, mhm. hari Sabtunya masih di sekolah. Nah, 2019 ada seleksi CPNS untuk guru umum, daftar dan alhamdulillah lulus Ya. dan diangkat jadi PNS guru tahun 2020. Oh berarti, pas tahun Mhm, 2009 itu, ikut CPNS, mhm. ijazah terakhirnya berarti otomatis udah, Udah S1, udah sarjana. S1. Cuman ya barangkali adik-adik kita di usia jangan Mhm, putus harapan iya, panjang gitu misalkan silakan ngehondor dulu emang heeh, pengorbanannya bukan sekarang iya. ngajar terus Nah, pengen seperti jadi itulah, itu harus ada heeh, pengorbanan iya. waktu apa Makanya itu. yang saya tadi sebutkan di awal bahwa modal SMA itu, Mhm, modal SMA mah pokokna mah kudu gitu nya. mhm, Kan wajib belajar sekarang 15 tahun ya, pokoknya sampai SMA, wajib mhm, belajar sampai SMA. Itu teh usahakeun, soalna urang teu apal, engke cita-cita urang jadi naon, nah di suatu saat mah karena kita lingkungannya di mana, ya, mhm, kita dengan siapa, bisa kita diguardi bekerja dengan siapa, kita bis dikerja lagi lah bisa gitu ya. diguardi alhamdulillah Nah, gitu kan. alhamdulillah ketika sudah SMA mah kan mau melanjutkan ke Mhm, mana gitu kan, sesuai dengan karena kita sekarang misalkan jadi guru, mhm, akhirnya melanjutkan ke S1 guru, mhm, ya. Kang Rijang, karena, sipil lingkupnya proyeknya, lingkupnya dengan teman-temannya proyek atau bekerja di proyek, akhirnya kan melanjutkan di
Gitu Heeh, ya. disiplin seperti itulah. Jadi modal SMA mah pokona mah sok lah nya. Makana ngawajibkeun kitu. Untuk ke depannya karena apa, latar belakang lain hal pokona mah makana SMA mah pokona ya, Hmm. bisa diguar deui saeutik Hmm, mah bener nya. bener bener. Alhamdulillah, diangkat 2020 dan sampai saat ini, Ngajar di. masih ngajar masih ngajar. Ya, berarti tak mudah ya. Maksudnya harus ada tak mudah kita ada di suatu posisi yang Ya, kita inginkan, tapi berkat ikhtiar, usaha dan mhm, kemauan yang keras, nah toh bisa kita bisa ya, mewujudkannya. Sekarang berarti ngajar ya, SD ya, SD, mendidiknya ya SD. caranya kalau untuk apa membangun SDM intinya teh. Mmm, Kalau untuk membangun SDM di sekolah kan udah tahu paling ngajar ngajar mhm. ngajar siswa-siswa. Kalau untuk membangun menurut Kang Tatang untuk membangun SDM di non pendidikan itu gimana di Nah, masyarakat atau gimana? Karena untuk menurut membangun ya, ini Kang, maaf, untuk membangun suatu negeri atau suatu desa itu butuh SDM mhm, dan SDA-nya. mhm, SDM-nya kan udah iya. difasilitasi pemerintah wajib belajar 9 tahun. Nah, yang di luar non akademisnya gimana? Nah, satu hal yang memang, apa ya, menurut saya penting juga Hmm. ya, selain tadi modal modal pokoknya mah SMA kudu gitu ya, Hmm. SMA kudu. Nah, kedua modal itu, modal yang menurut saya, penting tidak penting ya, tapi, bagi saya karena saya senang berkumpul gitu ya, Hmm. salah satu syarat yang akan mendukung karir kita itu salah satunya adalah organisasi. Hmm. Jadi, manfaatkan organisasi yang ada di lingkungan kita ya, mulai misalkan Keur Pamuda ya ikut di Karang Karang Taruna Taruna. ya, Hmm. mulai ayeuna di desa bisa aya LPM aya eta nya. Iya. Terus sekarang saya di, keguruan ikut di PGRI gitu. Apapun. Ya, apapun dimanapun kita berada, organisasi itu coba Hmm. karena dari organisasi itu ya banyak yang kita dapat, ya relasi, ya Ya, yang Mas. pastinya relasi. Itu yang relasi itu kan berhubungan dengan informasi, orang menang Hmm. informasi di mana, Iya. akhirnya kan ke karir Iya. orang, ya ke mungkin tidak tidak kita sendiri kan, mungkin ada informasi kita informasikan ke keluarga kita, ya teman dekat kita. Jadi organisasi itu banyak keuntungan lah gitu Hmm. ya. Ya, modalnya di organisasi dan di organisasi itu kan kita saling membantu, saling itu kan itu dari organisasi Iya. awalnya lah. Jadi salah satu yang penting kalau menurut saya dimanapun kita berada, cobalah kita Berorganisasi. berorganisasi Baik ya. itu di Hmm, partai politik juga heeh, mungkin bisa ya, ya ya, generasi ya, muda kita ikut ya, partai ya, politik, belajar-belajar dulu dari awal ya, gitu gimana memahami politik itu buat apa sih, hmm, kedepannya harus ya, apa, tujuan berpolitik itu gimana. Intinya itu pasti bakal bermanfaat di kemudian hmm, hari tuh ya. ya, Karena prinsip saya juga gini, kita itu bekerja ataupun melakukan sesuatu yang saya sendiri ambil hikmah itu pasti ada 5. Yang pertama feedback. Saya hmm, melakukan sesuatu yang jelas harus ada hmm, income ke saya. ya, Yang kedua, eh, kalaupun feedbacknya kecil tapi relasinya besar. ya, hmm, Kalaupun udah dua itu relasinya besar, pengalaman bagi hmm, saya. ya, Yang ketiga bisa mengasih apa buat yang lain. hmm, Misalkan kita nggak hmm, dapat feedback apa-apa, tapi kita bisa ngasih ke ya, pekerjaan. Yang keempat, kita nggak ngasih semua. Yang kelima, maksudnya bisa ngasih. Siapa tahu orang yang kita bantu itu mendoakan saya. ya, Bener nggak? betul, ya, Makanya betul, poin-poin 5 penting itu bagi saya penting hmm, banget ya, karena keuntungan itu bukan cuma masalah materi, bisa hmm, membantu orang, bisa yang seperti tadi saya katakan relasinya, hmm, bisa pengalamannya ya, saya, bisa membantu orang ataupun bisa hmm, dari doa orang. ya, betul sekali. Jadi sangat setuju ya, saya Hmm. setuju. Jadi memang dan semua itu eh, saya dapatkan apa yang katakan Kang Rejang itu tadi saya Hmm. dapatkan emang dari organisasi gitu kan. Hmm. Karena dari organisasi itu kita dapat membantu sesama dan Hmm. kita juga dapat apa timbal balik Iya, dari yang lain kan, dari iya. baik informasi ataupun mungkin kita menambah ilmu dari yang Hmm. lain gitu kan. Hmm. Terus ya dapat menularkan kepada yang lain gitu Iya, ya. Itu saya rasa dapat dari organisasi lah gitu. Kita berkumpul berkumpul gitu kan. iya. Dan itu yang salah satu yang menariknya kadang kita ini mah di lingkungan ya, Kang, Hmm. kadang sok sok aya bahasa kieu nya di Sunda mah,
si eta beda cenah geus sukses mah. Heeh. Tapi bukan itu kan, bukan itu. Karena apa ya, karena lingkungan kita juga mungkin sudah beda ya. Heeh, Mungkin kan lingkungan kita gitu, heeh, yang membuat lingkungan kita harus kita dulu begini gitu dulu kan. dekat kan dengan Kang Rijal. Tapi karena latar belakang mungkin latar belakang pendidikan, latar latar belakang organisasi kita yang Berbeda beda gitu gitu, kan, latar profesi kita belakang berbeda profesi gitu. Jadi pekerjaan. kita tidak sedekat Mhm, dulu kan. mhm, Itu kan yang jadi latar belakang mhm, bukan karena kita sombong atau apa, heeh, karena kalau bahasa ini mah apa, sefrekuensi. iya. Karena kita mungkin sudah tidak sefrekuensi Iya kalau itu bener mah. Teh. Mhm, Untuk masalah itu pun, terkadang saya juga berpikir, mhm, waktu belum kepikiran sampai sana, kenapa mhm, sih orang-orang yang dulu dekat mhm, dengan saya sekarang mah karena, kumaha asa mun mhm, cek asana mah teu wawuh, heeh. sigana teu wawuh acan, setelah berpengalaman, setelah, berjalannya waktu mah Ya emang itu karena alasannya itu itu. alasannya, mungkin karena pekerjaan lah yang menuntut kita, Mhm, keluarga yang menuntut kita, ataupun apa, bukan berarti kita sombong atau apa ya. mhm. Ya ya dipaksakan nyambung ya Heeh, mungkin tidak akan bisa heeh, nyambung bisa senyambung dulu nyambung-nyambung. kita Heeh. waktu kecil gitu ya. Gitu mah bebas Padahal kita erek teman kuliah dekat naon wae gitu, hayu gitu kan. karena tuntutan juga sudah beda gitu, sudah beda Mhm. lingkungannya. Pengalaman yang paling berkesan selama mengajar? Selama mengajar, Mmm, ya itulah, ya apa ya, banyak lah ya. banyak sih tapi yang paling dirasa mungkin, pasti yang disuarakan banyak orang juga ya, mungkin yang pernah atau mungkin saat ini sampai saat ini masih masih sebagai tenaga honor ya, Mhm, tenaga honor. Mungkin itu ya, karena dari satu sisi karena pendidikan itu, mahal. mahal, terus wajib, Mhm, tapi, income tid balik setelah ngajarnya ya itu. nah, Makanya itulah tolong makanya diperhatikan ya ya, salah satu buat ya ini nih, itulah buat jadi calon anggota dewan, DPR RI, tolong ya dengar kami yang di sini ya itu. ya, heeh. Jadi Itu kan karena pernah mengalami gitu ya, itu kan pernah mengalami pengalaman buat mhm. income-nya. Kalau pengalaman menarik berhubungan dengan murid atau berhubungan dengan dalam interaksi di sekolah itu paling lucu atau ada cerita gimana gitu? Kalau ini mah Atau banyak sih. kalau gak ada yang lucu yang horor-horor itu. Eee, Kalau Mmm, itu ngajar mesti gimana ya, sama aja sih ya, yang penting kita mah membangun kedekatan dengan siswa lah, mhm, ya yang penting. Karena apa ya, karena apalagi sebagai ASN, mhm, kita sebagai pelayan publik dan, yang kita layani adalah ya mhm, siswa dan orang tuanya gitu. Jadi, mau tidak mau dan, itu ya jadi salah satu yang paling penting itu mhm, hubungan yang baik dengan siswa lah gitu. Jadi kedekatan dengan siswa, apalagi sekarang kan yang dituntutnya dalam merdeka mengajar mhm, pada saat ini kurikulumnya. Jadi yang kita lihat itu potensi siswa. mhm, Mungkin bakat minat setiap siswa beda, jadi mhm, yang harus kita bangun itu dari sana gitu, kedekatan dengan siswa. Kan, yang kita rasa gitu kan mhm, dulu zaman zaman sekolah ini, zaman sekolah. Kadang kenapa guru itu, eee, kenapa tuh? menilai menilai orang yang pintar itu, itu anggapan kita ya, Mhm, anggapan kita yang harus kita jauhkan itu, bahwa, "Tah sia anu pintar bakal sukses teh," teu mhm, kitu kan. mhm, Buktina teman-teman kita bukan bukan banyak orang lah, yang terpintar kan yang mhm, sukses itu, bukan mhm, orang-orang yang terpintar gitu kan. Nah itu yang mhm, harus kita jauhkan gitu ya, dalam, kurikulum mhm, merdeka itu. Jadi kita jangan menjudge men-judge seseorang, seseorang bahwa kadang kan orang, bedanya kanu pinter mah guru ge nya, mhm, sakitunya ahna sakitu itulah. Karena kita pernah jadi murid, mhm, terus orang jadi guru oge gitu, jadi yang harus kita rasakan itu seperti itu nya. Jadi kadang nya guru teh katingalina nya komo zaman urang sakola gitu, "Oh, kanu pinter deui," gitu kan, urang teh asa teu diperhatikeun gitu nya. iya, Padahal, bahkan ada salah satu guru yang menghukumi bahwa, "Ah, nu bakal sukses mah ieu nu pinter," padahal teu kitu kan, padahal harus sama ya, loba. setara gitu mah, Ya, karena potensinya beda lah mhm, gitu nya. Mungkin dia mungkin mah bukan dina pinter di akademik, mungkin akademik gitu. pinternya di Iya, bidang bisa aja pinter di bidang lain ya. mhm. Ini ngajar kelas berapa? Kelas 6, Oh kelas kelas 6. 6, oh lumayan kelas genep mah nya, ingetnya. Wajihna iyalah, Heeh, terus, beda metode metode ya, pengajaran juga kan mhm, sekarang udah harus lebih safety, harus lebih mhm, proteksi. Beda dulu waktu orang sekolah mah meureun rek
cepretek dicetak ku guru ge mah beca gitu Ya, ayeuna mah kan kadinyana kudu aduh salah satu dipikir beban ulang gitu. guru, Mhm, salah satu apa, tantangan guru zaman sekarang itu gitu. mhm, Kalau kita dulu misalkan, dicepret ku guru, mhm, urang laporan ka orang tua, kan heeh, ditambahin kan ku orang tua teh, salah naon maneh boga eee saha meureun heeh. gini. Heeh, Tapi kalau sekarang, misalkan, jangankan misalkan ada luka sedikit atau apa, misalkan ditegur atau misalkan dimarahi aja, laporan ke orang tuanya datang ke heeh, sekolah belum ya, itu teh belum ke heeh, fisik kan ya. iya, itu belum Mhm, ke fisik, beda apalagi jam sudah heeh, fisik gitu. beda zaman Itu urang salah satu baheula. tantangan guru zaman sekarang. Ke zaman urang baheula mah dicepret kan, aduh, Heeh, yang biasa. laporan ke orang tua ditambahan, bukan Mhm, bukan nyalahkan guru kan dulu. mhm. Seperti itulah salah satu Tapi tantangan. asik kan, sekarang mah sudah apa, ini cita-cita saya teh mengajar, membuat anak-anak didik, membantu supaya lebih pintar gitu. Alhamdulillah ya, kalau, apa Pekerjaan yang heeh, happy sekarang ya mah ya ya gitu, kalau, ada sisi apa, kalau berbicara kesuksesan mah, ya ya itu kalau kan relatif ya, relatif. ya minimal kita, apa, yang kita harapkan dulu kita Apa ya, kita capailah, seperti itu. dan bisa digarisbawahi juga Jauh lah kalau yang dikatakan sukses mah, nggak sukses. yang namanya sukses itu tergantung Heeh, prediksi orang, iya, tergantung cara pandang mhm, orang itu. Kan, ada banyak contohnya, orang lagi di jalan ngelihat orang pakai motor, pengen pakai motor. iya, Orang yang pakai motor ngelihat pakai mobil kan ingin melihat pakai mobil gitu kan. Menarik sih obrolannya, cuman sayang waktunya. Ada yang mau ditambahin? Kalau biasanya sih kemarin-kemarin anggota dewan closing statement, tapi kalau hari ini lawan ya bingung. Pesan-pesan, ya pesan-pesan ya benar. Thank you masukannya itu buat kru. ya, eee, ya karena saya mungkin di lingkungan pendidikan ya, Hmm, saya, apa, salah satu pesan untuk adik-adik kita, mungkin murid-murid saya juga ya, hmm, murid-murid yang saya selalu tekankan kepada murid bahwa ya yang tadi saya katakan. Jadi, modal usahakan sampai SMA mah sok ya, sampai SMA usahakan selesai hmm. ya, mau Maksudnya gimana da karena di itu SMA modal, mah SMA mah rek di mana mhm, wae gitu. Teu kudu di iya, SMA negeri, teu mhm, kudu SMA swasta bisa ngalanjutkeun ke kualitas iya, negeri, bisa ari pinter mah mhm, bener kan gitu, mhm. ari jeung Walaupun sebenarnya ada paket, tapi itu mhm, beda mhm, beda beda. Dan termasuk kalau kita melanjutkan misalkannya, melanjutkan dari SMA yang dari paket sebenarnya beda, mhm. Ada sisi ini mhm, plusnya, ada ada sisi sisi plus minusnya ya. nah, itu kemudian nah, tadi juga, salah satu yang menurut saya penting, dimanapun kalian berada, usahakan Coba masuk. aktif di organisasi untuk kita dapat, ya berbagi ilmu, berbagi pengalaman, Mhm, ya dan akhirnya kita kan dapat relasi, dapat mhm, informasi dari, eee, organisasi itu, mhm. ya, Ya bener teh masalah ngajar kan saya juga mhm, sebagai engineering. Kenapa, mhm, filosofi ini bercerita ya, filosofi saya memakai kenapa tiap podcast memakai baju mhm, ini. Sebenarnya pun saya pun punya identitas diri bahwa saya orang sipil, bahwa saya engineering. Begitu juga mungkin dengan Kang Tatang, dengan Mangsinya yang menjadi apa, baju baju dinas ya, baju harian ya, dinas baju untuk harian hari ngajar Kamis. gitu. Oke, itu nih ada support dari Isop Plus. Silakan minum dulu. Siap, Thank you kedatangannya. siap, Eh, next time kita bicara lagi, kita ngobrol lagi dengan tema yang sama atau tema yang berbeda. Eh, bolehlah. Kalau siap siap thank siap you ya. siap. Ya, Selamat sore, salam sukses juga buat siap, sukses juga kita Kang Ujang. semua. Ya, yuk, mohon kita Nuhun. closing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.